Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Kalau pengen awet muda ya, pertama Anda makan sayur kayak begini. Anda sudah minum itu minuman anti kanker loh itu, anti darah tinggi, dia bisa juga untuk kolesterol segala macam. Semakin banyak yang Anda makan enzim terutama vitamin, mineral seperti itu, maka tubuh kita akan semakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu ada pada enzim tadi. Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Pertama, Anda makan sayur. Sayur yang dikukus. Dibikin sayur bening juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sayur ya bisa menggantikan sel-sel yang rusak dalam badan kita. Sayur. Dan sayur itu dia kalorinya hampir-hampir kosong. Apalagi rempah. Rempah itu sebagian besar kalorinya kosong. Nggak ada kalori. Tapi dia ada mineral ya. Kerupuk. Satu bungkus itu, ukuran segini lah gitu kan. Itu bisa sekitar 200-300 kalori loh. Tapi kosong nutrisi. Gak ada nutrisi dia. Ya, jadi kalau Anda makan pecel tapi jangan pakai kerupuknya. Nah, terus sayur tadi Anda coel pakai apa? Pakai sambal. Karena sambal itu enzim. Ya, dan dalam sayur tadi saran saya Anda masukin di situ paprika. Karena paprika itu punya 4 kali lipat kadar vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Paprika. Oke, dicuel kan pakai itu kan? Habis itu ngapain? Anda makan kacang. Makan kacang. Kacang apa? Saya sarankan beberapa kacang, tapi bukan kacang hijau. Bukan kacang kedelai. Karena kacang hijau sama kacang kedelai, kacang yang cukup tinggi kadar estrogennya. Jadi kalau laki-laki makan itu, maka dia akan berlimpah hormon estrogen. Kalau sering, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Oh iya. Ada namanya senoestrogen. Kacang kedelai itu mengandung itu. Ya, makanya susu kedelai itu tidak boleh dikonsumsi oleh laki-laki sering-sering. Ada yang jualan ya? Sekali-sekali boleh, tapi tidak tiap hari dimakan. Sebab apa? Kalau perempuan makan itu, maka perempuan itu akan berlimpah estrogennya. Penyakit ini bukan penyakit, kondisi disebut dengan estrogen dominan. Laki-laki yang makan itu, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone meaning lack of leadership. Jadi laki-laki yang gitu. Kacang hijau juga sama sebenarnya. Ya. Berarti ada kacang-kacangan yang kita perlu tahu. Apa kacang-kacangan yang boleh kita makan? Karena kacang itu isinya apa? Protein, dia ada lemak. Ya, kemudian apa kacang itu misalkan kacang almond atau walnut atau pistachio atau macadamia gitu, atau Brazil nut, kacang Arab. Iya. Kalau tidak ada, tenang. Saya kasih solusi yang lain. Kalau nggak ada, kacang merah boleh. Red bean itu loh. Nah, itu boleh. Murah kan? Alhamdulillah. Ada juga solusinya. Sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Tadi saya ngeposting ada ibu-ibu dengan modal 12.500 apa, dia bikin jus untuk satu keluarga. Kita tuh sering bilang, hidup sehat tuh mahal. Mahal apa? Anda beli 3.000 beli kunyit, berapa banyak Anda dapatkan? 5.000 beli kunyit, beli jahe gitu kan, berapa banyak Anda dapatkan? Kunyit itu Bapak-Ibu sekalian, saya kasih tahu sedikit tentang rimpang. Rimpang ini dahsyatnya luar biasa. Jepang itu salah satu provinsi Jepang namanya Okinawa. Okinawa itu provinsi Jepang yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan ada penelitian yang meneliti namanya Blue Zone. Blue Zone itu tempat-tempat di negara-negara atau provinsi yang mereka punya angka harapan hidup yang tinggi sekali di situ. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu minimal sekali mengkonsumsi protein hewan. Minimal. Sebagian besar plant-based diet.
Paling biasa itu mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan, sayur, buah seperti itu. Dan juga salah satunya makanan fermentasi. Dan Jepang ini salah satunya, Okinawa itu dia sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan memang secara saintifik, kunyit merupakan salah satu rimpang yang sangat tinggi atau bisa memicu tubuh kita untuk mengaktifkan namanya gen awet muda. Kunyit. Itu ada pada kunyit. Ya, jadi kalau pengen awet muda ya makan kunyit. Gak usah direbus, gampangnya aja. Gampang gimana? Ambil kunyit, dibuang itunya, kulitnya, luarnya itu, gak usah pakai pisau. Jadi pakai sendok juga bisa. Anda buang kulitnya itu, nggak dibuang juga nggak apa-apa sebenarnya. Anda slice tipis, cemplungin ke air kayak begini. Anda sudah minum, Anda sudah tunggu beberapa, ya sejam 2 jam gitu kan, nanti akan berubah air ini jadi kuning kan. Anda sudah minum, itu minuman anti kanker loh itu. Karena kunyit anti kanker. Anti darah tinggi, dia bisa juga untuk kolesterol segala macam. Hanya dari rimpang saja. Ya makanya saya sering sampaikan ke teman-teman ikut pengajian saya bilang paling mudah itu ya cemplungin ke dalam minuman air. Paling mudah. Yang paling baik adalah salah satu yang yang paling tinggi enzimnya adalah nanas. Nanas itu anti kankernya, anti sinusitisnya terletak pada bonggolnya. Bonggolnya. Jadi bonggol nanas itu bulur. Kalau di kampung saya bahasanya bulur. Tapi bonggol yang tengahnya itu sekalian kalau orang konsumsi itu sama habatus sauda, maka dia jadi obat sinusitis. It's proven, scientifically proven. Jadi sudah terbukti secara ilmiah dan itu ada risetnya. Maka saya katakan tadi, obatnya tubuh kita nih, Bos sekalian, ada pada apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Simpelnya gitu aja. Ya, catatannya apa? Beri dia bahan baku. Ibarat kata kalau Anda punya restoran tuh malam-malam kalau mau tutup disuruh clean up dulu sama manajernya. Anda nggak bisa nyuruh clean up si office boy atau cleaning service tadi kalau mereka nggak ada makan. Kan gitu kan? Tubuh kita juga sama, dia bisa clean up kalau apa? Kalau dia dijaga dengan asupan yang benar. Asupan yang benar dari mana? Dari rempah, dari bumbu, dari sayur, dari buah. Itu aja kata kuncinya. Semakin banyak yang Anda makan, enzim terutama vitamin, mineral seperti itu, maka tubuh kita akan semakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu ada pada enzim tadi. Good food, good mood itu letaknya pada prebiotik sama probiotik. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi, saya cerita terakhir sebelum kalau ada mau tanya, kita bersyukur sekali dan beruntung sekali, ya Allah tidak membebani kita. Contoh gini lah, wahai hambaku, misalnya gitu, contoh aja lah. Setiap hari makanlah 5 jenis daun, misalnya gitu kan. Perintahnya begini, misalnya gitu kan. Daun ini, 5 daun. Untuk kesehatanmu. Syukur tidak ada perintah itu. Ya, tapi pun kalau kita disuruh makan daun seperti itu dari pohon, dari tumbuhan segala macam tadi, sebenarnya simpel sekali buat sekalian. Allah kasih teknologinya untuk kita. Teknologi itu namanya apa? Dan hewan itu namanya lebah. Lebah itu ngapain? Dia ngambil saripati pohon. Kan juga gitu. Makanya kalau kita baca dalam surat An-Nahl itu kami wahyukan. Jadi lebah itu adalah makhluk yang mendapat wahyu. Ya, dia ambil seluruh saripati pohon tadi, tadi dikumpulkan dalam satu tempat, sarang dia diaduk-aduk sama dia, dikipas-kipas sama dia, dipanasin sama dia, jadilah satu produk yang disitulah saripatinya tanah, namanya madu. Subhanallah. Jadi madu itu isinya apa? Ada 20 jenis asam amino, enzim. Asam amino itu apa? Bahan baku enzim yang ada pada madu. Ya. Dan sampai Nabi katakan syifa fi salasatin syarbatil asal. Syifa itu kesembuhan itu ada 3. Salah satunya apa? Minum madu. Kenapa? Karena di situ ada enzim, karena di situ ada asam amino. Ya, dan semua produk lebah bermanfaat bagi manusia. Madu, royal jelly, bipolen, propolis, semua ada risetnya semualah. Dan riset itu sebenarnya ya pada dasarnya riset-riset itu hanya menjelaskan sama kita. Dia tidak membuktikan karena tanpa atau dengan riset itu kita sudah percaya dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu konsep dasar iman. Ya. Dan pola ini Ibu sekalian Anda bisa pakai di sahur juga. Di sahur itu nanti bagaimana caranya? Sama. Ya, Anda minum air putih, Anda makan kurma aja sahur. Ya. Terus tadi kan tadi berbuka tadi setelah Anda makan sayur, terus makan apa lagi? Minum minyak. Minyak apa? Pilihannya yang terbaik minyak zaitun. Ya, kenapa zaitun? Karena zaitun mengandung mufa. Mufa itu unsaturated fatty acid yang golongan medium. Paling baik, terbaik, salah satu minyak yang terbaik adalah zaitun. Kalau nggak ada zaitun, Anda minum VCO. Kalau nggak ada VCO, Anda minum santan.
Santan peras itu, kasih madu, kasih jahe, sehat itu. Tapi bukan yang kotak ya. Kalau orang sana bilangnya coconut milk, susu kelapa, yang termasuk lemak yang baik. Komposisi santan itu, ya protein dan lemaknya mirip sama ASI sebenarnya. Mirip sama ASI. Makanya warnanya sama kan.